Seperti biasa, kita bikin objek terpisah aja dulu. Klik New General. Panel sebelah kanan, sebelah kiri akan saya matiin dulu, tekan T. Lalu seperti biasa saya split area window dulu, ganti ke image editor, terus cari gambar referensi wajan. Kalau kalian sudah hafal dengan wajan atau mau modeling dengan referensi dari rumah, wajannya dipinjam dulu ke ibu kalian boleh, nggak apa-apa, asal jangan lupa dikembaliin dari dapur ke dapur. Oke, untuk wajan ini kita nggak perlu kubus karena objek awalnya adalah lingkaran, jadi kubusnya kita delete. Lalu shift A, kita pilihnya UV sphere, jadi kita ambil dari lengkungan bola. Seperti biasa saya kerja di tampak ortografik. Kita lihat di tampak depan, masuk ke edit mode, tekan tab, lalu tekan shift Z, masuk ke mode wireframe, lalu tekan alt A untuk unselect. Kita akan sekarang seleksi bagian mungkin sepertiga, kita sisain ya, jadi seleksinya seperti ini. Bisa pakai B, border selection. Kalau tadi udah keburu pakai lasso selection juga sama aja, boleh. Kita pilih seperti ini, lalu kita delete vertex ya. Nah, ini kita udah punya bentuk awal untuk membuat sebuah wajan parabolik seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat handle dari wajan itu. Ini karena masih di bawah garis sumbu X, sama saya dinaikin dulu ke Z. Kita lihat prinsipnya di sini ada dua buah handle, bagian kiri dan kanan. Kalau lihat dari tampak atas, sepertinya kita akan buat di daerah sini, dan di daerah sini itu akan kita extrude keluar gitu ya. Dan karena wajan ini symmetrical, objek yang kanan kiri sama, sehingga kita cukup bikin sebelah aja, nggak perlu bikin satunya lagi ya. Itu untuk menghemat waktu. Jadi caranya, bagian sebelah dari wajan ini akan saya hapus. Caranya tekan B, border selection, pilih setengah area, lalu tekan X, delete vertex. Seperti ini. Lalu kita pilih, kita sesuaikan kira-kira kalau garis tengah itu ada di sini, berarti kurang lebih untuk titik yang ini tuh adalah yang ini gitu ya. Kalau misalkan mau dibikin handle-nya lebih lebar, berarti kita melebar ke vertex yang ini. Setelah kita seleksi seperti ini, kita extrude dari tampak depan ya. Tekan E, seperti itu. Tekan E, terus bagian ujung-ujungnya kita pilih dua seperti ini, terus di scale, tekan S, di Y, kita kecilin. Sepertinya masih kurang naik ya. Kita pilih dari tampak depan, geser lagi ke atas. Seperti itu. Terus nanti di sini rencananya akan kita bagi lagi dengan cara Ctrl R. Kita pilih ke bagian atas atau ke bagian bawah. Sepertinya ke atas ya. Lalu face yang ini kan bolong ya, berarti kita delete text, delete face. Terus handle itu sepertinya bagian ujung-ujungnya itu kalau lihat tampak depan
sedikit turun gini. Lalu bagian ujungnya ini tidak terlalu kotak, jadi sama saya dipilih, tekan S di Y ya, kecilin gini dikit. Oke, ini adalah bentuk dasar dari wajannya. Nah, cara bikin sebelahnya lagi, kita pakai modifier yang namanya mirror ya, mirror ini. Nah, modifier mirror ini kita bisa atur sumbunya sebetulnya. Kita butuhnya sumbu termirror di sumbu apa. Kalau X berarti yang di merah, Y berarti yang hijau, Z yang vertikal ya, yang atas bawah. Nah, jangan lupa untuk bagian-bagian yang kita mirror tapi menempel, di tengah-tengah ini sebetulnya menempel. Kita harus nyalain clippingnya di sini. Kita klik. Karena kalau nggak diklik clippingnya, contoh seperti ini, saya matiin clippingnya, terus saya masuk ke edit mode, terus saya seleksi semuanya, tekan A, select all toggle, lalu saya geser. Nah, yang terjadi adalah seperti ini ya. Objeknya bisa tabrakan atau bisa terpisah. Ini gara-gara clippingnya nggak nyala. Kalau clippingnya dinyalain, dia akan nempel ya di bagian tengah. Gitu. Itu prinsip dari modifier mirror untuk objek yang termirror sama persis di tengahnya ya. Nah, setelah dari sini apa langkahnya? Sama seperti objek-objek sebelumnya. Yang pertama, kita kasih klik kanan set smooth gitu ya. Yang kedua, kasih subsurf. Subsurfnya mungkin level 2 seperti ini. Terus yang ketiga, modifier apa ya? Modifier solidify gitu ya, agar punya ketebalan. Kita tinggal atur, lihat lagi kira-kira sampai setebal apa. Nah, di sini kita inspeksi lagi. Untuk bagian handle terutama ya, sebetulnya nggak harus mirip-mirip juga. Yang jelas harus masuk akal aja sih ya. Kalau solidify-nya mengganggu nih, kita bisa sembunyiin dulu. Oke, subsurf-nya juga bisa diklik yang ini, tombol segitiganya, biar bentuknya mengikuti bentuk aslinya ya. Nah, ini kita bisa atur, kayaknya jangan diganggu bagian bawah ya. Kita atur bagian atasnya aja, kita skalain. Kita geser di sumbu X. Di inspeksi lagi dari depan, geser di sumbu Y. Sebetulnya wajan itu nggak ada yang ngeh juga ya. Ini handle-nya mau seberapa besar, karena mungkin setiap pembuatnya beda-beda. Ada yang kecil seperti ini, ada yang besar seperti itu. Yang jelas selama mata kita menangkap, oh ada bentuk seperti ini dan ada bolongnya 2, pasti kita mengenali ini sebagai wajan gitu. Jadi nggak usah terlalu perfect banget ya. Oke, ya itu tutorial membuat wajan. Sekarang kita bikin sekaligus sama lilinnya. Lilinnya ini versi yang mencair, bukan yang versi blocking seperti ini. Cara membuat lilinnya sangat gampang. Kita ambil bentuk wajannya dulu, pakai Alt klik kiri, lalu Alt Shift klik kiri, atau bisa menggunakan Shift Selection seperti ini. Intinya kita pilih area yang akan menjadi lilin. Setelah dipilih seperti ini, di edit mode, lalu kita duplikat dengan menggunakan Shift D, lalu geser ke atas, kunci di sumbu Z. Nah, kita tempelin lagi di situ. Ya. Oke. Di sini hasil duplikat ini akan kita pisahkan dari
layer atau objek wajahnya itu sendiri ya. Jadi dalam mode terpilih seperti ini, kita tekan P untuk separate by selection. Jadi sekarang objeknya terpisah gitu ya, agar memudahkan kita untuk selection. Lalu di sini karena objek lilin cairnya ini adalah hasil duplikat dari wajan, yang wajan itu tadi udah punya modifier ada 3. Sekarang kita nggak butuh semua modifier yang dimiliki oleh si wajan. Contoh nih, kita nggak butuh solidify karena nanti permukaan lilinnya itu akan rata. Permukaan benda cair pasti rata, yang nggak mungkin melengkung ke bawah seperti ini. Berarti solidify-nya kita hapus. Lalu subsurf masih kita pertahankan, mirror juga kita apply. Ya, jangan dihapus tapi di-apply. Untuk wajan juga mirrornya boleh di-apply. Gitu. Karena kita udah nggak butuh pengerjaan secara mirror gitu ya. Nah, untuk subsurfnya ini kita bisa sembunyiin dulu. Klik yang tombol monitor ini. Lalu wajahnya bisa kita sembunyiin dulu, tekan H. Jadi kita betul-betul fokus hanya di lilinnya. Lalu masuk edit mode. Oke, masuk edit mode. Kita pilih semua titik yang ada di luar dengan alt klik kiri. Lalu kita extrude. Extrude, tekan E. Klik kiri 1 kali, lalu di scale. Di scale seperti ini. Untuk menutup lubang, kita tekan M. M untuk merge. Merge-nya pilih yang mana? Yang center. Jadi dia pasti ada di tengah. Setelah selesai membuat permukaan, kita nyalain lagi si subsurfnya. Di sini kita bisa lihat permukaan airnya jadi sedikit, permukaan lilinnya jadi sedikit bergelombang gitu ya. Jadi harus tahu apa yang dilakukan selanjutnya adalah menambahkan loop cut, Ctrl R. Ctrl R seperti ini. Jadi permukaannya jadi lebih tegas. Nah, setelah dari sini kita kembalikan, kita perlihatkan lagi si wajahnya, tekan Alt H. Nah, di sini kuncinya yang penting, yang jelas bagian lilin ini jangan sampai muncul ke bawah seperti ini ya. Nanti jadinya aneh nih. Jadi pastikan dia harus berada, bagian bawahnya itu harus berada di bagian dalam dari si wajan ya. Kita geser lagi G di Z, kita sembunyiin pakai shift, geser biar pelan-pelan. Oke, untuk permukaan juga kita cek, jangan sampai nanti dia jadinya seperti ini ya, jadi ada rongga di tengah-tengahnya, rongga yang mengakibatkan terlalu kecil, jadi melayang. Kalau memang si lilinnya ini mau dikecilin, berarti dia harus dipepetin ke bawah lagi ya. Cuma kalau tadi udah ngambil bentuknya sesuai dengan ukuran diameter wajan, berarti saya udah kira-kira segini aja udah cukup. Langkah selanjutnya seperti biasa, kita bikinkan collection baru, kita kasih namanya wajan dan lilin gitu ya. Kita pilih dua-duanya dari outliner, drag and drop ke dalam collection wajan dan lilin. Nah, di sini juga sebetulnya objek di outliner bisa kita ganti namanya ya. Yang pertama, spare ini kita double klik, ganti menjadi wajan. Dan yang kedua, ini adalah lilin.
lilin. Oke, jangan lupa di save wajan dan lilin. Save Blender file. Oke, baik, dari sini objek wajan dan lilinnya sudah selesai. Di sini juga ada perbandingan untuk perbandingan proporsi atau skala dari objek wajan dan cantingnya ya kalau pakai kompor yang tadi. Jadi ketika nanti semua objeknya kita satukan dalam sebuah scene, kita bisa atur lagi komposisi serta proporsinya. Untuk sementara kita bikin objeknya semua terpisah, nggak masalah, nanti kita atur lagi proporsi ulang hanya dengan menggunakan scale seperti ini. Oh ya, ini kalau titik pusatnya masih ada di luar, sebaiknya kita taruh lagi ke objek ya. Jangan lupa caranya, klik kanan, set origin to geometry. Itu untuk titik pusatnya kalau mau di tengah-tengah objek. Kalau mau ada di bagian bawah atau di 3D cursor, klik kanan, origin to 3D cursor. Jangan lupa bagian ini juga, dan jangan lupa bagian lilin kita parent ke bagian wajan, agar nanti ketika kita melakukan layout di sebelum rendering, kita nggak perlu pilih dua objek seperti ini ya, karena bisa-bisa nanti objek kelupaan dipilih jadinya ketinggalan. Jadi selalu di parent, pilih objek pertama anaknya, objek terakhir adalah orang tuanya, tekan Ctrl P, pilih objek, unselect, kita cobain, tekan G, ternyata sudah terparent. Jangan lupa di save lagi. Oke, baik. Demikian untuk tutorial pembuatan wajan dan lilinnya. Sekarang kita membuat kuda-kuda kayunya.